Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Gabriel Alistarevi, mahasiswa di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan, kelas B1 semester 5. Pada saat ini, untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah keperawatan anak 2, saya akan melakukan penyuluhan tentang Hirschsprung. Penyakit Hirschsprung disebut juga congenital aganglionik megakolon. Penyakit ini merupakan keadaan usus besar atau kolon yang tidak mempunyai persarafan atau aganglionik. Jadi karena ada bagian dari usus besar, mulai dari anus ke arah atas, yang tidak mempunyai persarafan atau ganglion, maka terjadilah kelumpuhan usus besar dalam menjalankan fungsinya, sehingga usus menjadi membesar atau megakolon. Panjang usus besar yang terkena berbeda-beda untuk setiap individu. Etiologi Hirschsprung disebabkan oleh tidak adanya sel ganglion parasimpatis dari plexus Auerbach di kolon. Sebagian besar segmen yang aganglionik mengenai rektum dan bagian bawah kolon sigmoid, dan terjadi hipertrofi serta distensi yang berlebihan pada kolon. Berdasarkan panjang segmen yang terkena, Hirschsprung dapat dibedakan menjadi dua tipe, yaitu yang pertama, penyakit Hirschsprung segmen pendek, dan yang kedua, penyakit Hirschsprung segmen panjang. Penyakit Hirschsprung segmen pendek yaitu penyakit segmen aganglionosis mulai dari anus sampai sigmoid. Ini merupakan 70% dari kasus penyakit Hirschsprung dan lebih sering ditemukan pada anak laki-laki dibanding anak perempuan. Penyakit Hirschsprung segmen panjang yaitu kelainan dapat melebihi sigmoid, bahkan dapat mengenai seluruh kolon atau usus halus. Ditemukan sama banyak pada anak laki-laki maupun pada anak perempuan. Pertama, tidak ada pengeluaran mekonium atau keterlambatan lebih dari 24 jam. Yang kedua, muntah berwarna hijau. Yang ketiga, distensi abdomen atau konstipasi. Yang keempat, diare yang berlebihan. Yang paling menonjol dengan pengeluaran tinja atau pengeluaran gas yang banyak. Gejala pada anak yang lebih besar karena gejala tidak jelas pada waktu lahir. Yang pertama, riwayat adanya obstipasi pada waktu lahir. Yang kedua, distensi abdomen bertambah. Yang ketiga, serangan konstipasi dan diare terjadi selang-seling. Yang keempat, terganggu tumbang karena sering diare. Yang kelima, feses bentuk cair, butir-butir dan seperti pita. Yang keenam, perut besar dan memuncit. Gejala pada masa neonatal yaitu yang pertama, gagal mengeluarkan mekonium dalam 48 jam setelah lahir. Yang kedua, muntah berisi empedu. Yang ketiga, enggan minum. Yang keempat, distensi abdomen. Pada masa bayi dan anak-anak yaitu yang pertama, konstipasi. Yang kedua, diare berulang. Yang ketiga, tinja seperti pita, berbau busuk. Yang keempat, distensi abdomen. Yang kelima, gagal tumbuh. Komplikasi akan terjadi gawat pernapasan akut, enterokolitis akut, striktura anipasya bedah, inkontinensia jangka panjang. Pemeriksaan diagnostik yang harus dilakukan yaitu yang pertama, biopsi isap, yang kedua, biopsi otot rektum, yang ketiga, pemeriksaan aktivitas enzim asetilkolin dari hasil biopsi asap, yang keempat, pemeriksaan aktivitas norepinefrin dari jaringan biopsi usus, yang kelima, foto abdomen, yang keenam, enema barium, yang ketujuh, biopsi rektal, yang kedelapan, manometri anorektal. Penata laksana medisnya adalah penata laksanaan operasi adalah untuk memperbaiki portion aganglionik di usus besar, untuk membebaskan dari obstruksi dan mengembalikan motilitas usus besar sehingga normal, dan juga usus pintar ani internal. Ada dua tahap dalam pemeriksaan medis yaitu temporary ostomi dibuat proksimal terhadap segmen aganglionik untuk melepaskan obstruksi dan secara normal melemah dan teratasinya usus besar untuk mengembalikan ukuran normalnya. Yang kedua, pembedahan koreksi diselesaikan atau dilakukan lagi,
Biasanya saat berat anak mencapai 9 kg atau sekitar 3 bulan setelah operasi pertama. Pengobatannya yaitu untuk mencegah terjadinya komplikasi akibat penyumbatan usus, segera dilakukan kolostomi sementara. Kolostomi adalah pembuatan lubang pada dinding perut yang disambungkan dengan ujung usus besar. Pengangkatan bagian usus yang terkena dan penyambungan kembali usus besar biasanya dilakukan pada saat anak berusia 6 bulan atau lebih. Jika terjadi perforasi atau perlubangan usus atau enterokolitis, diberikan antibiotik. Itulah video saya mengenai penyuluhan tentang hair sperm. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian semua ya. Halo semua, buat kalian yang baru lulus sekolah, kalian bingung mau milih universitas atau nggak tahu milih jurusan apa? Jangan pusing lagi, saya ada solusinya. Kuliah saja di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas, salah satunya Fakultas Keperawatan, yang saat ini memiliki 2 program studi, diantaranya program studi ilmu keperawatan dan program studi nurse. Kenapa sih harus UNPI? Karena UNPI sudah terakreditasi B, fasilitas lengkap, dosen yang berkualitas, dan pastinya biaya terjangkau loh. Dan tentunya UNPI akan menjadi tempat yang tepat buat kalian yang ingin mengembangkan bakat dalam bidang kesehatan. Mari Jo bergabung dengan kita kuliah di Universitas Pembangunan Indonesia Manado.